Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi, Ruang Ariung si Cepot, sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil, dan tepat. Sobat religi, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Ustadz Aziz, seorang penyuluh agama. Nah, bagaimana sih cara kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih? Mari kita simak Kultum Ramadan bersama si Cepot dengan Ustadz Aziz. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sobat religi yang berbahagia, mari kita sama-sama bersyukur atas berbagai macam kenikmatan yang begitu luar biasa. Hari ini kita bersama-sama berada di bulan yang kita cintai, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Salah satu bukti tercapainya dan terkabulnya doa-doa kita beberapa bulan yang lalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bariklana Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sampai di bulan Ramadan. Sobat religi yang berbahagia, Ramadan ini harus kita lewati dengan api, ya, harus dilewati dengan indah, harus kita lewati dengan hati yang bersih. Karena sangat disayangkan ketika kita berada di bulan yang suci ini, ternyata kita belum siap, baik secara batiniah kita maupun juga persiapan-persiapan yang lain. Maka dalam kesempatan hari ini, insya Allah kita akan menyapa seperti semuanya. Mari kita sama-sama untuk membersihkan hati kita dengan 6 rumus. Yang pertama adalah dengan ilmu. 6 rumus, 6 I. I yang pertama adalah ilmu. Apa itu ilmu? Ya, ala ilmu qabla al-amal. Ilmu itu menjadi pondasi dari seluruh amaliyah kita. Tanpa ilmu, amal kita akan carut marut. Tapi dengan ilmu, kita akan bisa beramal dengan indah, tepat waktu, memuaskan, enak dilihat orang. Karena ada ilmunya. Sehingga ilmu ini menjadi juru kunci untuk kita bisa beramal dengan baik. Sama dengan orang yang berada di bulan Ramadan. Kalau dia punya ilmu, maka dia nggak akan tergoda dengan apapun yang ada di depan matanya, apapun yang ia dengar, apapun yang ia rasakan, dia nggak akan tergoda itu. Dia senantiasa menjaga hatinya bersih, tidak perlu untuk mengecewakan orang lain atau mencela orang lain, karena punya ilmu. Berbeda dengan tanpa ilmu, maka puasanya pun juga belang bentong, puasanya pun tanpa makna, dan mudah untuk membatalkan puasa tanpa sadar. Rubba shaimin hadu min syamihi al-ju' wal atas. Itu kenapa? Karena nggak punya ilmu. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi bagian dari puasanya hanya al-ju' wal atas, hanya rasa lapar dan haus saja. Itu yang pertama, ilmu wajib, ya. Bahkan saking wajibnya, salah seorang imam, yaitu Imam Ahmad, itu mengatakan, an-nasu minal ilmi ahwaju minhum minat ta'am wa syarab. Manusia itu kebutuhannya terhadap ilmu lebih butuh dibandingkan dengan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Li'anna rajul yahtaju ilal ta'am wa syarabi marah aw maratain wa hajatul ilmi tidak ada di anfasih. Karena manusia itu paling sehari butuh makan minum cuma sekali atau 2 kali, tapi kebutuhan dia terhadap ilmu itu masya Allah sepanjang nafasnya. Kemudian I yang kedua, sobat religi, adalah iman. Tadi di awal muqaddimah saya sampaikan satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hati yang bersih adalah hatinya orang-orang yang beriman. Kolbun salim, bukan kolbun marid, bukan pula kolbun mayit, tapi hati kita adalah hati yang bersih dari membicarakan aib orang lain, yang bersih dari mengira-ngira atau menduga-duga yang tidak pas. Kalau kita punya iman,
gampang kok kita berbeda pendapat, gampang kok kita berbeda begini bukan begitu, karena kita punya iman. Tapi bagi orang yang nggak punya iman, yang ada suuzon, yang ada merasa nggak nyaman dengan temannya, yang ada begini begitu, penyakit hati muncul. Ya, maka bersihkan hati kita dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga terkait dengan Ramadan adalah ihtisab. Apa ihtisab itu? Ihtisablah mengharapkan pahala dari Allah. Maka ihtisab sejatinya terkait dengan niat. Nah, sobat religi, nih kita tanya nih anak-anak kita atau pemirsa yang lainnya nih, ketika Ramadan berpuasa, kira-kira puasanya karena apa? Ketika terawihnya karena apa? Kita khawatir loh, anak-anak kita rajin ke masjid, bagus. Tapi ternyata tujuannya hanya untuk apa itu? Ngejar tanda tangan Pak Ustadz. Boleh-boleh saja, tapi harus diluruskan niatnya dulu. Ya, bahwa kita berpuasa ini, hati kita itulah mantep menghadap Allah. Ya, kita tawakalnya pada Allah, semuanya kembalikan pada Allah. Dengan demikian niat kita udah lurus. Ingat ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau puasa nih niatnya untuk Allah, nih saya akan sampai pahalanya pada kita. Tapi kalau ternyata niatnya li ghairillah, maka boleh jadi dia pun hanya mendapatkan aspek apa yang dia niatkan. Dan maka bersihkan hati kita, hanya fokus untuk mendapatkan ridhonya Allah dengan ihtisab. Yang keempat adalah istighfar. Sobat religi, kita ini manusia al-insan, dari kata nisyan, pelupa, suka khilaf, gudangnya salah dan dosa. Ya. Al-insan mahul khata' wa nisyan. Kita ini nggak bisa mengatakan saya paling suci, saya paling bersih, saya nggak punya dosa. Allah pun menyatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa sok suci. Ya. Maka kita harus memperbanyak istighfar, mohon ampun, tobat sama Allah. Kita mungkin banyak dosa yang bahkan kita nggak tahu kalau itu dosa. Yang kayak gitu tuh kita mesti minta ampunan, dan sebaik-baik ampunan ketika kita bertobat dengan mengucapkan sayyidul istighfar. Ada kisah unik terkait dengan istighfar ini. Dulu ada seorang syekh namanya Syekh Hasan Al-Basri. Ya. Beliau seorang ulama sufi pada masanya. Ya, mendapatkan 3 orang pasien, klien, ya, konsultasi. Pasien pertama datang, ya Syekh, tolong dong, aku ini udah nikah lama sekali, tapi belum juga punya anak. Apa rahasianya? Apa kata Syekh? Istighfar. Datang orang yang kedua, ya Syekh, aku ini orang yang miskin, ya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap aja miskin. Apa rahasianya supaya aku bisa jadi orang yang kaya? Maka Pak Syekh pun memberikan jawaban, ya sudahlah, istighfar. Kemudian orang ketiga datang, ya Syekh, sungguh darah kami tandus gersang, nggak ada hujan, sehingga pertanian kami kering semuanya, kami gagal panen, paceklik di mana-mana, masa kritis di mana-mana. Apa resepnya? Perbanyak istighfar. Ya. 3 orang datang dengan permasalahan yang berbeda, resepnya cuma satu, perbanyak istighfar. Santrinya Syekh Hasan Al-Basri itu merasa aneh, kok jawabannya cuma satu. Maka dia berani menghadap ke tuan gurunya, wahai Syekh, ada 3 orang datang pada Syekh dengan masalah yang berbeda, tapi jawabannya cuma satu, perbanyak istighfar. Kenapa begitu? Ya. Maka Syekh Hasan Al-Basri pun tersinggung, kemudian belum bacakan firman Allah Ta'ala, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yang nanti sobat religi bisa buka itu dalam surah Nuh, ya, surat yang ke-71 ayat 10, 11, 12. Ya. Ternyata rahasianya semua itu ada di istighfar. Ya. Dengan istighfar maka yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan kirimkan untuk kalian air hujan dari langit yang deras, air yang berkah yang akan membasahi bumi, menumbuhkan berbagai macam tanaman sehingga yang gersang, yang tandus nggak ada lagi. Wa yumdidukum bi amwal wa banin, dan Allah akan menjadikan kamu, membuat kamu banyak punya anak, punya harta. Artinya apa? Tadi menjawab orang yang udah berumah tangga lama, tapi
tapi nggak punya anak juga, ya, ataupun yang menjawab dari orang yang miskin tapi nggak kaya-kaya juga udah berusaha. Ternyata kuncinya fakultus takfiru, istighfarlah, ya. Dan sebaik-baik istighfar di waktu-waktu yang mustajab, termasuk sepanjang Ramadan ini, siang malamnya lah mustajab, terlebih pada sepertiga malam terakhir saat qiyamul lail. Sebelum kita melaksanakan sahur, berbanyak istighfar, ya. Seperti yang berbahagia. Kemudian yang kelima adalah infak. Yang kelima infak. Kenapa? Infak itu akan buat kita puas. Orang infak itu akan melahirkan munculnya hormon-hormon kortisol tubuh yang menyebabkan dia menjadi nggak stres, puas, seneng hati, dan itu akan buat kita awet muda, hati kita bersih. Bersihkan hati kita dengan banyak infak, bersihkan harta kita dengan banyak infak, bersihkan jiwa kita dengan banyak infak. Terlebih di bulan Ramadan, nggak ada ruginya, ya. Allah pun menyatakan, wa ma anfaqtum min khairin, apapun yang kamu infakkan, ya, dari kebaikan-kebaikan itu, Allah pun akan menggantinya. Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Bahkan kita nggak bisa menghitung berapa kira-kira Allah akan menggantinya. Kalau kita terbiasa selama infaknya cuma hari Jumat, yuk tingkatin lagi lah, ditambah lagi setiap hari, ya. Amal yang terbaik itu yang dawam, wa in qalla, meskipun sedikit. Infak yang dawam lebih Allah sukai daripada infak yang mabrek banyak habis itu nggak pernah infak. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah. Maka puasa ini bukan cuma miliknya Ramadan, ya. Membersihkan hati dengan puasa bukan cuma pada Ramadan. Nanti masih ada setelah Ramadan ini 6 hari puasa di bulan Syawal. Kemudian kita pun akan mendapatkan 3 hari Ayyamul Bid. Kita akan mendapatkan Senin dan Kamis. Silahkan laksanakan puasa sunnah sebagai ibadah tatawwu yang mudah-mudahan akan semakin membersihkan hati kita. Maka dengan demikian, Ramadan ketika hati kita bersih, kita pun melepasnya dengan senang tanpa beban. Hati kita akan semakin bersih, jiwa kita semakin suci. Inilah metode tazkiyatun nafs para salafus shalih. Sobat yang berbahagia, ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan resep 6I di bulan Ramadan ini bisa membersihkan hati kita. Ingat ya, 6I tadi apa? Yang satu adalah ilmu, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihtisab. Kemudian yang keempat adalah istighfar, yang kelima adalah infak, dan yang terakhir adalah istiqomah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kajian dari Ustadz Aziz sangat berdaging ya. Sampai jumpa di kultum bersama si Cepot selanjutnya. Salam Cepot.